Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang mana pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap dinamika ekosistem pada distribusi insekta di kawasan FMIPA Universitas Palangkaraya yang dimana diampu oleh Bapak Awalul Fatikin SSI MSI pada mata kuliah ekologi hewan. Sebelum kita memaparkan mengenai apa sih yang dimaksud dengan dinamika populasi dan mengetahui dinamika populasi pada kawasan FMIPA UPR, maka dari itu perkenalkan anggota tim kami yang beranggotakan yang pertama Dwi Septiana Safira, Desi Kristina, Maria Beatrice Pule, saya sendiri Mainisa Rahmawati, Popilianti, dan Yusua Hamid. Perubahan iklim dapat berdampak pada ekosistem, salah satunya adalah perubahan pada distribusi hewan yang terdapat pada ekosistem tersebut, di mana faktor abiotik merupakan hal yang dapat dirasakan perubahannya akibat perubahan iklim, yakni suhu. Dalam distribusi hewan, terutama insekta, suhu lingkungan sangat berpengaruh terhadap distribusi insekta. Insekta merupakan salah satu contoh dari fauna tanah yang memiliki peranan penting dalam menjaga kesuburan tanah hutan. Keanekaragaman serangga pada suatu ekosistem bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan abiotik dan biotik pada lingkungan yang dapat menunjang kehidupan serangga. Selain itu, faktor lingkungan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber pakan yang ada pada lingkungan tersebut. Hal inilah yang menjadi latar belakang pada studi kasus kelompok kami yang nantinya diharapkan dapat memberikan informasi dari distribusi insekta di kawasan hutan dan lapangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Kemudian, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah atau area tertentu. Ekosistem melibatkan hubungan kompleks antara organisme hidup satu sama lain dan dengan lingkungan mereka, termasuk faktor-faktor seperti iklim, tanah, air, dan sinar matahari, dan interaksi ekologis. Kemudian, dinamika ekosistem. Dinamika ekosistem merujuk pada perubahan dan interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem seiring waktu. Hal ini mencakup proses-proses seperti perubahan populasi organisme, pergeseran dalam rantai makanan, perubahan siklus biogeokimia, dan interaksi antara organisme dengan lingkungan fisik mereka. Dalam dinamika ekosistem, faktor-faktor seperti keberagaman hayati, interaksi antara spesies, penyesuaian adaptasi, dan perubahan lingkungan berperan penting. Misalnya, populasi organisme dapat mengalami fluktuasi dalam respon terhadap perubahan lingkungan atau interaksi dengan spesies lain. Proses ini dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mengarah pada perubahan dalam struktur dan fungsi ekosistem tersebut. Selanjutnya ada perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri terjadi karena perubahan kondisi atmosfer seperti suhu dan cuaca yang menyebabkan suatu kondisi yang tidak menentu. Di mana perubahan ini dapat dirasakan karena terjadinya peningkatan suhu yang terasa lebih hangat di lautan, pencairan es di kutub dalam jumlah yang cukup besar, dan terjadinya cuaca yang ekstrim juga beberapa indikator sedang terjadi perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri terjadi dalam kurun waktu relatif panjang, yaitu sekitar 30 tahun. Yang dimana perubahan iklim akan meningkatkan suhu udara yang berpengaruh terhadap kondisi parameter iklim lainnya. Selanjutnya adalah insekta. Insekta tanah adalah satu contoh dari fauna tanah yang memiliki peranan penting dalam menjaga kesuburan tanah hutan. Insekta tanah sendiri memakan bahan organik yang membusuk, lalu mengubahnya menjadi zat-zat yang sederhana sebagai nutrisi bagi tumbuhan di atasnya. Selain itu, insekta tanah memperbaiki sifat fisik tanah dan menambah kandungan bahan organiknya. Keberadaan insekta tanah sendiri di hutan dipengaruhi oleh struktur tanah, kelembaban tanah, suhu tanah, cahaya, dan tata udara. Alat bahan yang kami gunakan adalah 1. Sling psikometer, 2. Termometer, 3. Deterjen cair, 4. Gelas cup, dan 5. Label. Baik, sekarang kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan kami dapat, pembahasan yang kami gunakan adalah berupa grafik. Grafik ini kami dapatkan setelah kami melakukan analisis lapangan menggunakan metode Pitfall Trap, di mana insekta yang kami targetkan adalah insekta yang berada pada lantai hutan dan juga lantai lapangan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah,
Grafiknya pertama itu adalah jumlah hewan atau insekta pada tahun 2022. Di sini adalah kita bisa melihat ada beberapa ordo dari insekta, yaitu ada Diptera, Blattodea, dan lain-lain. Nah, ordo insekta yang paling banyak kami temukan itu terdapat pada Blattodea, di mana dia ditemukan lebih dari 16 individu dalam satu satuan plot dan juga satu satuan stasiun. Next. Lalu ya grafik yang kedua itu adalah jumlah insekta pada tahun 2023. Nah, ordo dari individu insekta yang kami temukan itu tidak sebanyak pada tahun 2022, di mana dari hasil lapangan kami hanya menemukan 3 ordo yang kami dapatkan pada perangkap pitfall trap kami. Yang pertama itu ada Araneae, Hymenoptera, dan juga Diptera. Dan Hymenoptera itu paling tinggi ditemukan, di mana dia terdapat 20 organisme dalam satu satuan plot dan juga satu satuan stasiun. Next. Nah, pada grafik yang ketiga, kami ingin membandingkan total insekta pada tahun 2022 dan juga total insekta pada tahun 2023. Nah, total insekta ini kita lihat berdasarkan stasiun. Karena kami menggunakan 6 stasiun, itu paling tinggi terdapat organisme paling tinggi ditemukan pada stasiun ke-6, di mana dia melebihi dari 6 jumlah insekta yang ditemukan itu ada lebih dari 16 organisme. Sedangkan paling rendah itu pada stasiun ke-5, di mana hanya ditemukan satu organisme pada satu stasiun ke-5. Namun jumlah organisme yang ditemukan ini bisa tergolong cukup banyak dalam satu satuan lokasi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah total insekta pada tahun 2023. Hal ini sama pada grafik sebelumnya, di mana kami ingin melihat berapa individu yang ditemukan pada satu stasiun. Karena kami menggunakan, di tahun 2022, kami menggunakan 6 stasiun, maka di tahun 2023, pada penelitian kemarin, kami juga menggunakan 6 stasiun. Di mana ternyata pada stasiun 1 yang paling banyak ditemukan insekta, di mana organismenya berjumlah 12 organisme. Dan paling sedikit itu pada stasiun 3, di mana kami tidak di mana pada pitfall trap perangkap kami itu tidak terdapat organisme sama sekali. Next. Selanjutnya adalah hasil pengukuran abiotik pada tahun 2022. Nah, pengukuran abiotik karena perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi karena adanya pemanasan global yang disebabkan karena efek rumah kaca dan juga polusi dan lain-lain. Itu dampak yang paling dapat dirasakan itu adalah kenaikan suhu dan juga kelembaban udara. Sehingga kami melakukan pengukuran pada suhu dan juga kelembaban udara. Terlihat pada tabel itu suhu yang kami dapatkan itu berdasarkan 6 tempat yang berbeda, di mana kisaran suhunya itu berkisar antara 32 derajat sampai dengan 33 derajat Celcius. Dan kelembapan udara juga seperti terlihat pada gambar, di mana suhu dan kelembapan udara yang kami dapatkan pada tahun 2022 itu tergolong masih suhu yang normal pada umumnya. Yang selanjutnya itu adalah tabel pengukuran abiotik tahun 2023, di mana pada suhu tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan, di mana kisaran suhunya itu terdapat antara 30 derajat sampai dengan 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara yang juga meningkat. Jadi dari hasil ini kita dapat melihat bahwa setiap tahun itu mengalami peningkatan, setiap tahun dari tahun 2022 dan 2023 itu mengalami peningkatan suhu, di mana perkiraan kami bahwa suhu ini mempengaruhi distribusi dari insekta yang kami amati sebelumnya. Nah, berikut adalah hasil amatan kami, di mana kami mengamati beberapa hasil spesimen yang kami dapatkan dari lapangan. Yang pertama itu ada laba-laba, ada semut, dan juga ada nyamuk yang kami amati di bawah mikroskop stereo. Ya, di sini ada kesimpulan melalui penelitian yang kami lakukan. Ada pengamatan pada insekta tahun 2022 dan tahun 2023 terdapat perbedaan, di mana pada setiap stasiun yang dipasang di kawasan Fakultas MIPA, Universitas Palangkaraya mengalami penurunan yang diperkirakan merupakan dampak dari perubahan iklim. Kondisi perubahan iklim yang terjadi terutama pada kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kenaikan suhu, di mana suhu merupakan salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi distribusi insekta. Baik, sekian dari pemaparan kami.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.